diabetes mellitus. Ada diabetes 1, diabetes mellitus 2, gestasional diabetes. Ini semester berapa? 3. Untuk saya ya. Boleh ya, belakang diri ya. Oke, ya. Ya, yang potong. Diturunkan bisa. Ini ya, lepaskan itu ya bisa. Mas Setion tadi. Negara dengan kejadian diabetes mellitus terbanyak di dunia ya. Indonesia nomor 7. Ini diramalkan tahun 2030. Ini diterbitkan oleh Diabetes Atlas, ya, bukan Diabetes Atlas, dikeluarkan oleh IDF, International Diabetes Federation, tahun 2019. Ya, Indonesia ini tahun berapa ini? Tahun ya, sekarang ini itu nomor 7, 10.700.000. Nanti tahun 30 akan 13.700.000. Ini perkiraan. Mungkin lebih banyak. Kenapa kemungkinan lebih banyak? Kenapa? Karena sekarang banyak yang tidak terdiagnosa. Pasien-pasien secara tidak sengaja mau tindakan, misalnya mau operasi, gulanya tinggi. Artinya dia tidak termasuk, dia merasa tidak DM. Orang seperti sini kadang-kadang sudah DM pun merasa tidak DM kan. Biasanya itu membuat rokok. Ya. Jadi yang tidak terdiagnosa itu mungkin lebih tinggi daripada yang terdiagnosa. Itu tidak di Indonesia saja, di seluruh dunia, di negara maju juga sama begitu. Nah, ini bisa nomor 7. Artinya nanti kalau menjadi dokter, pasien yang dia tambah banyak, pasti tambah banyak. Sekarang saja tiap hari ada yang baru, pasien baru. Ada penderita yang baru terdiagnosa atau betul-betul baru ya. Ini DM adalah satu kelompok penyakit metabolik dengan ditandai hiperglikemia kronis. Hiperglikemia kronis, jadi tidak sekali saja tapi kronis. Akibat apa? Ini akibat sekresi kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau perbuatan. Insulin diproduksi oleh apa? Sarkas bagian sel beta. Apa ada sel apa? Ada sel alfa. Sel alfa menghasilkan apa? Glukagон. Kalau insulin menurunkan gula darah, glukagon meningkatkan glukosa darah. Glukagon dan insulin kerjanya berlawanan, antagonis. Jadi hormon yang sangat penting di pankreas berguna memasukkan glukosa dalam sel untuk diubah menjadi energi. Artinya apa? Kalau tidak ada insulin atau sudah kurang, kerjanya tidak bagus, gula di dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Terjadi apa? Mas? Jadi hiperglikemi, glukosa darahnya tinggi, terjadi hiperglikemi. Jadi manusia hidup memerlukan tenaganya seharusnya berasal dari glukosa.
untuk metabolisme energi, juga penting untuk metabolisme protein dan lemak ya. Jadi penting untuk protein dan lemak, tidak hanya untuk glukosa dan karbohidrat saja. Nah, klasifikasi tipe 1, tipe 2. Kalau kalian itu status itu ada tipe 1, tipe 2. Yang banyak tipe berapa di Indonesia? Tipe 2. Tipe 1 tidak banyak, kurang lebih di dunia hanya 5% dari penduduk dunia, dan banyak di negara-negara yang penduduknya Kaukasia, kulit putih ya. Tapi kita sudah mulai ada dan selalu bertambah banyak. Nah, ini dalam sedikit sangat penting karena apa? Karena umurnya masih muda biasanya, anak-anak atau masih muda. Karena itu dan kalau tidak diberi insulin dia akan meninggal. Jadi ceritanya yang ditemukan insulin tahun 2002, yang tahun 1920 atau 2 itu menolong orang anak diabetes 1, dokter sekali ya, hampir meninggal. Dan juga ada yang mencoba mengekstrak ajas anjing, terumbu yang insulinnya disuntikan ternyata bisa memperpanjang umurnya ya. Tipe 1 distorsi sel pankreas, umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin absolut. Artinya apa? Artinya tidak punya insulin atau insulinnya sedikit sekali. Karena apa? Karena pankreasnya rusak, destruksi. Tapi apa? Autoimun. Kan jadi tren sekarang sakit autoimun. Pasien datang, terus saya sakit autoimun tidak ya? Begitu sedikit tanya saya autoimun tidak. Contohnya autoimun apa? Apa? Tahu nggak? Saya macam udah tahu nggak? Apa? Graves disease. Yang paling populer apa? Apa? Lupus. Mana ada itu? Apa? Di lupus Dr. Ari Mudin mengadakan pertemuan lupus ya. Rata-rata penderita lupus itu muda dan banyak wanita. Karena apa? Karena autoimun memang terjadinya paling banyak pada wanita dewasa muda. Jadi paling banyak paling populer ada lupus. Lupus mengenai struktur organ. Kalau Graves disease mengenai apa nih? Dan tiroid terjadi hipertiroid. Kalau hipotiroid? Hashimoto. Graves disease ada Hashimoto disease ya. Graves disease autoimun akan menyebabkan terjadinya hipertiroid. Hormon tiroidnya tinggi. Hashimoto autoimun juga akan menyebabkan hipotiroid. Kadar hormon tiroidnya rendah. Jadi karena apa? Karena kita harus waspada karena autoimun sering bersama-sama beberapa jenis. Selain ini, definisi apa lagi? Enggak, asalnya itu apa lagi? Kita apa? Psoriasis ya, tapi tidak apa yang berbadan yang dalam apa? ITP, pernah dengar? Pernah dengar ya? ITP kan sakit yang baru orangnya jarang yang pernah, kalau pernah dia kadang-kadang fatal ya, karena apa? Pembuluhnya turun terus. Ditambah terus nanti turun lagi juga. Dan memicu pertumbuhan pembuluh kan tidak mudah. Ini ada banyak tapi nanti bahasanya kurang. Jadi kadang-kadang ITP kemudian dan terus jadi perubahan di mana-mana, jadi perubahan letak, namanya akan meninggal lebih muda, namanya meninggal lebih awal. Ya, dan selain autoimun juga hepatit, berarti orangnya tidak tahu sebabnya ya. Keduanya yang paling banyak 95% lebih ya,
Ini bervariasi mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin. Jadi ini kalau tipe 2 itu sebabnya adalah resistensi insulin. Nanti ada gitu ya. Jadi paling banyak nanti kalau kamu jadi dokter apapun akan ketemu itu. Misalnya dokter mata, itu juga akan menemui DM. Kelainan DM pada mata apa? Oh, hukum lagi katarak. Jadi katarak biasanya terjadi pada siapa? Orang tua, ya. Fisiologis orang tua, lensanya dari keruh. Tapi pada kita diabetes masih umur 40-50 sudah mengalami katarak. Kemudian yang ada retinopati, karena retinanya sehingga harus di kopi itu apa yang nggak tahu ya. Jadi retinopati ini bisa fatal menyebabkan kebutaan. Diabetes adalah penyebab kebutaan paling banyak di dunia. Kalau dulu zaman saya kecil yang paling banyak, kamu di SD itu banyak kebutaan apa? Kekurangan vitamin A, serotania. Kalau di desaku namanya mata ayam, karena setiap sore ada tabrak ya. Kurang vitamin, makanya ada suplemen vitamin A di puskesmas. Nanti sudah di puskesmas semua ada suplemen yang vitamin A. Tapi yang menyebabkan itu sudah teratasi dengan suplemen vitamin A. Tapi yang diabetes ini banyak berteratasi. Sehingga disebut sebagai penyebab kebutaan paling banyak di dunia, di Amerika, di Eropa sama. Dan diabetes. Kemudian ketiga adalah diabetes gestasional. Apa diabetes gestasional? Diabetes yang terjadi pada orang hamil trimester kedua dan trimester ketiga. Kalau orang yang hamil itu namanya bukan diabetes gestasional, dia orang diabetes yang hamil. Jadi ada yang satu, ada ya. Ada nggak apa-apa ya. Jadi dia tipe 1 harus kemana-mana harus bawa insulin sama apa lagi? Gula. Kenapa? Karena resikonya adalah hipoglikemi. Nah, resikonya adalah hipoglikemi. Kalau sore kuliah itu lupa makan nanti kamu jadi hipoglikemi. Nah, di kalau TV atau nonton film ya, anak-anak kadang-kadang anak kecil dibawain dan satu dibawain tasnya ada tulisannya. Kalau terjadi itu tidak sadar, maka bolehlah dengan suntikan glukagon bisa disediakan. Dan ada beberapa student ada yang sakit jantung 1, artis juga ada. Dan sampai terkenal di Amerika ada juga yang dibuka. Kalau dia tidak itu normal, yang cewek badannya terseksi, yang cowok juga yang berbeda. Jadi kalau ada dia satu tidak ulang terapi, banyak yang sukses ya. Dan tipe spesifik yang berbeda dengan tipe lain, misalnya MODY. Ini naturally onset diabetes of the young. Jadi dia tipe 2. Tapi pada anak-anak atau pada usia muda. Jadi karena stadium itu terjadi pada anak yang masih muda. Biasanya stadium itu terjadi di atas 30 tahun biasanya. Kemudian penyakit usia pankreas, ya, pankreasnya sakit, obat zat kimia, misalnya terapi HIV atau AIDS. Nah, mungkin ya, nanti kalau ketemu apa bekas penderita pandemi itu apa namanya? COVID, ada yang tidak tidak, karena ternyata di tubuhnya jadi itu beberapa penderita akibat COVID itu menyebabkan kerusakan pada pankreas. COVID ternyata bisa memicu zat DM juga. Jadi tipe 1, tipe 2 ya. Tipe 1 usia muda. Kriteria diabetes mellitus, peluang nasib dan peluang lain.
Dengar komunikasi ngomong nggak? Wah, ya polidiksi, poliuri dan polipagi 3P ya. Banyak kencing, haus dan banyak makan karena lapar. Ada dua lain ya akibat komunikasi. Misalnya ini apa? Badan tercemar, kesemutan, gatal, mata kabur bisa karena tadi katarak atau karena retinopati ya. Disfungsi ereksi pada pria. Jadi kalau ada pasien yang mengalami disfungsi ereksi, dokter mesti suruh periksa gula dulu. Karena sebagian besar mungkin yang paling banyak adalah penyebabnya ada diabetes. Terus sulfa dalam kita, terus diperiksa protokol itu tidak sembuh ya DM-nya. Kriteria diagnosa DM ya. Apabila puasa lebih dari 120 mg per liter, kemudian tidak ada asupan selama 8 jam, atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu atau 2 jam lebih dari 200 mg per desiliter, atau setelah menjalani tes toleransi glukosa oral dengan glukosa per 75 gram. Jadi kalau dengan tes toleransi glukosa oral memakai glukosa 75 gram, glukosa sama gula pasir sama enggak? Tahu enggak? Sama enggak, Pak? Beda ya, glukosa adalah monosakkarid gula tunggal. Kalau gula pasir disakkarid. Isinya adalah glukosa dan apa? Fruktosa. Sukrosa itu gula pasir, isinya gula dan sudah mendapat pelajaran matematika ini biokimia? Belum? Sudah? Belum biokimia? Apa nggak tahu? Semua suruh ya. Dasarnya dengan pelajaran biokimia. Ini ada manfaat glukosa untuk tubuh manusia. Sudah ada lagi pemeriksaan HbA1c ini. Ya. Pernah dengar HbA1c? Apa ini? Yaitu rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Kenapa 3 bulan terakhir? Karena HbA1c adalah ikatan yang irreversibel glukosa dengan hemoglobin. Molekul berapa molekul? Berapa? 120 hari, 3-4 bulan. Makanya ikatan dengan bulan itu dia 3 bulan. Glukosa darah rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi kalau kita mengisah glukosa waktu di puasa kan hanya waktu saja, sehingga tidak bisa menjadi patokan. Ya. HbA1c lebih dari 6,5 itu berarti kurangnya menderita diabetes. Ini ya. Jadi itu dari diabetes. Kemudian ada glukosa darah puasa terganggu dan toleransi glukosa terganggu ya. Jadi apabila gulanya ini glukosa darah puasa terganggu apabila glukosa puasa antara 100 sampai 126 mg per desiliter. Gula darah puasa normalnya berapa? Kurang dari 100. Tapi kalau 100 sampai 126 namanya glukosa darah puasa terganggu. Kalau glukosa plasma setelah 2 jam lebih dari 140 sampai 199 namanya toleransi glukosa terganggu. Kemudian ada yang namanya prediabetes, calon diabetes apabila HbA1c antara 5,7 sampai 6,4. Ya ini dia dibaca ya, karena ini keluar di apa? Ya, keluar dari luar ya. Jadi namanya HbA1c sekian, disebut
disebut apa? Diabetes normal, gula darah kolesterol terganggu, namanya prediabetes ya. Ya, diabetes ini diperiksa hepatitis C. Nah, ini diagnosanya bisa dibaca, dihafalkan ya. Ini sama ya. HbA1c kurang dari 4,6 normal, 1 sampai 4 prediabetes, lebih dari 6,5 diabetes. Jadi kalau kamu udah gula putih, bapak putih sakit gula ya, periksa HbA1c langsung ya. Kalau lebih dari 6,5, berarti namanya diabetes. Ini Mas Dian namanya siapa ini? Mas Om? Oh? Dian. So? Dian. Kamu periksa dong glukosa, apa namanya? Tes toleransi glukosa, ya. Demi ben kamu sehat terus nanti. Ya. Yang orang tuanya salah satu dokter di bulan sakit gula juga diperiksa. Tes toleransi glukosa oral. Karena yang gula puasa terus waktu saja bisa menipu itu, kalau puasanya lama ya cukup rendah ya. Ini tipe 1 ya. Sebelumnya disebut insulin dependent diabetes mellitus. 5-10% di dunia, paling banyak di negara-negara penduduknya orang Kaukasia ya. Ini bisa diperiksa marker autoimun, islet cell antibody. Ini keluar juga ini. Ada islet cell atau antibody terhadap GAD. Dan tirosin fosfatase 1A ini juga keluar ya. Sering keluar. Destruksi serenal bervariasi sehingga bisa kejadiannya untuk segera berat atau pelan-pelan. Nah ini stadiumnya berasa aja. Yang penting diabetes mellitus tipe 2 disebut non insulin dependent diabetes. Karena apa? Karena dia tidak tergantung insulin. Ada yang suatu saat menemukan insulin dan disuntik insulin, tapi dia kalau tidak ada insulin ya tidak apa-apa, ya gulanya tinggi. Itu tidak tergantung insulin, tapi membutuhkan insulin. Ya. Non insulin dependent diabetes. Kalau yang diabetes tipe 1 tergantung insulin, kalau tidak insulin terjadi apa? Obat. Jadi ketoasidosis. Ini ada ya, ketoasidosis. Kalau tidak ada insulin, sehingga akan dipecah lemak di dalam tubuh, dipecah menjadi benda keton. Ini sebagian besar mengalami obesitas. Ya. Sering tidak dijumpai gejala klasik. Ya. Jadi kalau ada gula DM, gulanya 250, bisa tidak pernah kencing, tidak pernah apa, tidak pernah haus terus kok. Mungkin bilang ini sering tidak dijumpai ya, karena mungkin bertahap begitu. Nah, kadar insulin plasma bisa berkurang atau justru meningkat. Karena ini kelainan terjadi namanya resisten insulin, sehingga untuk menetralkan gula normal, insulinnya justru dikeluarkan lebih banyak. Makanya terjadi hiperinsulinemia. Insulinnya lebih banyak daripada normal. Tapi lama-lama tidak mampu berkompensasi, akhirnya fungsi sel tubuhnya menurun, insulinnya tambah sedikit. Nah, ini faktor psikoden. Ya, kalau ada yang resiko ini, bagaimana caranya? Cocok dari sana kalau harus tidak boleh makan berlebihan, tidak harus apa? Olahraga aktif, jangan main game saja terus. Mana-mana naik motor, itu main game itu nanti namanya lifestyle apa namanya? Santai itu apa namanya? Hidup santai itu adalah yang berani
4 kilogram atau kurang dari 2,5 kilogram. Jadi kalau sudah pernah dari melahirkan bayi 4 kilogram, berarti kayaknya itu resiko besar untuk nanti selanjutnya. Waktu hamil dia tidak dia diabetes nasional, yang gulanya tinggi, tapi setelah melahirkan tapi gulanya terus tinggi. Tapi nanti kalau sudah punya 35-40 tahun, dia benar-benar mengalami diabetes mellitus. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi: berat badan lebih, indeks massa tubuh lebih dari 23 kg. Ya, jadi kalau ada overweight, obesitas harus diturunkan. Nanti tidak selalu jadi dia juga kita menurunkan risiko untuk dia. Dan kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi, dia tidak sehat, tinggi besar, tidak sehat. Ini kan sebagian besar yang tadi nonton, banyak nonton pakainya di mana? Dia, kamu yang kuliah yang semua loh. Bagian besar kan tinggi karbohidrat, tidak serat kan? Tinggi lemak juga. Artinya makanan yang tidak sehat. Oleh karena itu harus dilakukan apa? Dilakukan modifikasi makan dan gaya hidup. Enggak olahraga nggak? Masih olahraga? Jarang. Soal olahraga apa? Tapi nggak pernah itu. Kosnya gimana? Kosnya gimana? Kos ya? Jalan kaki deh dari sana ke sini. Ya, jalan kaki nanti itu sudah olahraga ya. Jadi ibu-ibu yang bekerja nyapu lantai yang lebar, juga mencuci baju, mencuci mobil, itu sama juga ya. Itu olahraga juga. Karena sudah mengeluarkan apa? Energi, mengutar lemak, sehingga nanti akan juga menjadi otot. Otot lain yang berkait dengan sindrom metabolik. Pernah dengar ya sindrom metabolik ya? Kemudian pasien yang memiliki riwayat kardiovaskuler, stroke, penyakit koroner dan PAD apa PAD? Peripheral arterial disease, apa itu? Itu penyempitan pembuluh darah pada kaki, pada tangan, pada kaki ya biasanya. Sehingga sudah terjadi apa? Sudah terjadi lupus. Namanya lupus diabetik namanya. Kaki diabetes biasanya karena penderitanya mengalami PAD peripheral arterial disease. Salah satu gejalanya adalah claudication intermittent. Dengan tetangga sebelah itu dan tetangga yang apa nih? Yang kelas A bilang kan claudication intermittent gitu. Ini homeostasis glukosa ya. Jadi kalau kita makan cukup gula darah akan naik, maka pankreas ini akan mengeluarkan insulin. Insulin bekerja di 2 tempat, terutama di 3 tempat yaitu lemak, hati dan otot. Maka akan terjadi uptake glukosa oleh lemak, oleh hati dan otot. Di hati terjadi glycogenesis. Apa glycogenesis? Yang tahu glycogenesis apa? Glycogenesis, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Ya. Glycogenesis, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kalau gluconeogenesis membentukkan gula baru. Jadi faktor dari sel-sel organik pembentuk gula. Asam sulfat, roti. Sehingga terjadi peningkatan gula. Setelah insulin keluar maka gula akan turun, itu normal lagi ya seimbangnya. Apabila glukosa turun, pankreas akan mengeluarkan apa? Glukagon. Ya. Glukagon akan menimbulkan terbalik
proses hepar peningkatan glikogenosis itu terbalik nih panahnya ya, akan terjadi penurunan glikogenosis dan gluconeogenesis. Ya, gula darah akan naik sehingga akan menjadi berparah. Nah ini ya, antara ini. Jadi pankreas akan ada insulin akan memicu masuknya glukosa ke dalam sel hati, sel lemak, dan sel di otot, sehingga akan dipakai sebagai sumber energi, sumber tenaga. Maka glukosa darah akan selalu seimbang pada orang yang normal. Ya. Ada orang yang sakit gula, jadi kegagalan ini. Sekresi insulin atau insulin bisa tidak baik sehingga glukosa darah akan meningkat. Ya. Insulin bekerja melalui insulin reseptor. Ya. Insulin reseptor. Apabila ada gula maka insulin reseptor akan memicu masuknya glukosa ke dalam sel melalui apa yang disebut GLUT4. Glukosa transporter. Ini ya, ini. Jadi insulin reseptor, insulin akan memberikan pada insulin reseptor akan membuka ini saluran gula ini. Gula akan berada di membrana sel dan oleh GLUT4 glukosa transporter 4 akan dibawa ke dalam vesikel sitoplasma. Ini apa resistens insulin? Ini sebelah kiri ini apa? Sebelah kanan atau kiri ini adalah normal. Di glukosa karena insulin akan dimetabolisme menjadi glukosa intraseluler. Pada insulin sistem gulanya tidak bisa masuk atau tidak bisa diproses, sehingga terjadilah penumpukan glukosa di apa namanya di darah. Ya. Ini insulin sistemnya. Ini karena ada dalam fungsi sel kita ada resep insulin, maka akan terjadi peningkatan glukosa dalam darah namanya hiperglikemia. Ini ada patogenesis DMT kedua. Jadi kalau kamu sekolah kedokteran masuk ke klinis ke penyakit harus memahami tentang patogenesis. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Jadi seperti itu gunanya apa patogenesis? Untuk mempelajari penyebarannya. Kalau kita hanya menghafalkan saja namanya mantri itu ya. Tapi kalau kita mempelajari patogenesis, jadi kenapa kok gula darah dibanding dengan obat yang namanya sulfonylurea? Karena sulfonylurea akan bekerja melawan insulin beta-14 menggunakan insulin juga. Contohnya ya. Di awalnya dulu waktu saya masih presiden, kelas ini DM itu hanya 3 faktor penyebabnya itu, yaitu gangguan glukosa di hati, gangguan sekresi insulin, dan penurunan aktif glukosa oleh otot. Ini 3 namanya triumvirat. Tiga penyebab terjadinya DM. Tapi ternyata setelah ini berkembang bertahun-tahun, tidak hanya 3 itu, ternyata ada 8. Maka disebut omnius octet. Ada 8, yaitu penurunan sekresi insulin, penurunan ada incretin effect, atau incretin. Ini ada hormon yang digunakan oleh usus halus, nanti dipelajari. Kemudian peningkatan lipolisis, kemudian peningkatan reabsorpsi glukosa di ginjal. Jadi kalau kamu ada yang saya bilang, nanti kamu pipismu kok kamu ya berbuih, itu artinya apa? Artinya glukosa yang tinggi dan glukosa dibuang lewat urin sehingga berbuih. Padahal dia mungkin tidak bisa membuang glukosa lewat urin, sehingga sebagian besar masih tetap di dalam darah. Berarti apa? Adanya gulunya tinggi. Hanya orang-orang
Iya. Nanti kalau ada orang kami bilang, aku diubah, dokternya kok jadi autoimun itu kan berbuih terus ya. Karena apa itu? Karena gula dibuat kulit sebanyak. Kemudian ini penurun anti glukosa oleh atau kemudian adanya disfungsi neurotransmitter. Mana neurotransmitter? Ya. Dan peningkatan HGP, hepatic glucose production. Ya, peningkatan produksi glukosa oleh hati. Namanya apa tadi? Gluconeogenesis dan gluconeogenesis. Ya. Juga peningkatan penurunan sekresi sel hidrokarbon oleh sel alfa pankreas. Ya, biasanya nanti sudah dibaca. Kegagalan sel beta pankreas. Ya, liver, hati. Pada DDM tipe 2 terjadi metabolisme yang benar, memicu gluconeogenesis sehingga produksi glukosa basal oleh hati meningkat. Otot ini makanya kenapa dianjurkan juga untuk olahraga beban, ya. Karena olahraga beban, sel ototnya banyak bekerja, banyak berkontraksi, semuanya berkurang, banyak menggunakan gula. Insulin itu insulinnya lebih bagus. Nah, dianjurkan untuk tidak hanya aerobik, juga latihan beban. Ada yang itu gym? Ada kan? Pada cara itu bagus ya. Nah, kalau ada pasien-pasien muda suami istri saya juga berdua main gym, karena bermanfaat sekali itu ya. Jadi gym itu kan kombinasi antara aerobik dan anaerobik. Nah, ini apa namanya? Aerobik sama asbida, anaerobiknya beban. Jadi beban tidak sekedar menambah penampilan, tapi sangat bermanfaat untuk ini. Metabolisme glukosa ya. Sel lemak, usus, ternyata usus sudah berperanan dalam pathogenesis yang kedua ya. Dan sel alfa pankreas tadi glukagon itu. Jadi ternyata gula sebagian besar sudah karena produksi glukagon yang berlebih. Ya. Ginjal, ini tadinya ginjal tidak mungkin ginjal berpartisipasi terjadinya DM. Ternyata ini glukosa yang dialami semua oleh ginjal. Otak ya. Insulin merupakan penekan nafsu makan. Pada individu yang obes, bagian tidak ya, hiperinsulin ini yang merupakan penekan dari sel insulin. Ya. Jadi karena insulinnya memacu nafsu makan, jadi terus pengen makan terus. Ini ya. Terus berkembang lagi menjadi egregious eleven. Kalau tadi 8 ini jadi ada 11. Yang 3 itu adalah ini sistem imun dan lambung. Kemudian ada ini khusus atau mikrobakterial pada usus besar. Makanya salah satu ada dalam teori bahwa apa namanya probiotik, probiotik Yakult dan yogurt, dan itu bermanfaat untuk ADN. Nah, itu mengandung mikroba yang membantu. Ini faktor risiko ya. Jadi faktor genetik dan faktor kebiasaan. Karena sel insulin dan sel beta dysfunction akan muncul dalam jantung kok menjadi tidak normal. Ada pertanyaan? Betul enggak?
pelanggaran di kedua. Kalau pelanggaran di satu bagaimana? Kenapa tidak saya jelaskan di sini? Oh enggak. Penata laksanaan di satu insulin, betul. Jadi di satu tidak ada obat lain selain insulin. Nah, dia penyebabnya adalah tidak punya insulin. Sehingga kadang-kadang kalau ada diabetes satu jatuh kadang ketoasidosis, biasanya oleh karena tidak meminta insulin, ya, tidak meminta insulin. Dulu waktu belum ada BPJS, kadang-kadang orang tidak punya uang untuk beli. Nah, kalau dia tidak, ada yang pasien SMA itu, kabur mbak, apa kasihan beli insulin tidak punya uang. Anaknya kasihan bapaknya dengan insulin karena tidak punya uang. Oke, karena BPJS semuanya sudah tidak BPJS. Jadi penanganan yang kedua yang pendek adalah menghilangkan keluhan, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi risiko komplikasi akut. Nanti jangka pendek ya, jadi gejalanya apa? Gejalanya ini penurunan berat badan, badan lemah, kencing terus, ambil ya, gejala akut. Perbaiki kualitas hidup dan mengurangi komplikasi. Kualitas hidupnya perbaiki dengan menghilangkan keluhan itu namanya apa? Keluhan yang menurunkan kualitas hidup contohnya apa? Ada yang namanya neuropati, semutan ya. Jadi pendapat dia itu 70% di dunia ini mengalami neuropati. Neuropati itu mungkin tidak berbahaya tapi akan menurunkan kualitas hidup karena rasa panas, tiba-tiba, CP, ada neuropati perifer, ada neuropati adalah misalnya disfungsi ereksi, kemudian ini gastropati, jadi orangnya kembung terus, makan muntah, itu juga akan menurunkan kualitas hidup. Makanya pengobatan jangka lama DDR salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, mencegah, misalnya itu bisa juga mencegah menghambat produktivitas insulin. Komunikasi kronisnya adalah mikroangiopati dan makroangiopati. Mikroangiopati contohnya apa? Retinopati, neuropati. Kalau makroangiopati contohnya adalah atherosclerosis, ya, menderita koroner, stroke, kemudian juga ini PAD, peripheral arterial disease. Gejalanya adalah turunnya morbiditas dan mortalitas. Nah ini juga namanya itu edukasi, terapi nutrisi medis, dan latihan fisik, terapi obat-obatan, farmakologis, hentikan merokok. Ada yang merokok? Ada yang merokok ya? Jadi kemarin saya ketemu anak saya sekolah di Amerika, dia tadinya merokok, sekarang tidak merokok karena mahal di sana. Nah, alasannya ya, kita menaikkan pajaknya itu. Tapi masalahnya saya lihat di Indonesia kalau dinaikkan pajak nanti ada itu cukai palsu, bukan bayar yang mahal tapi ada cukai palsu. Jadi dulu di Amerika itu gudang garam itu harganya 20.000 sama dengan di sini yang pertama. Nah, sekarang itu sekitar 400.000. Gudang garam, danil, tahu danil lagi ya? Danil apa mas? Nah, itu sekarang 400.000 lah. Artinya kan merokok itu kalau 20 batang itu satu orangnya 20.000. Jadi hentikan merokok adalah salah satu pilar dari pengobatan PS. Dan menghilangkan gejala, mencegah komplikasi. Komplikasinya ada makrovaskuler dan mikrovaskuler. Dan
penyakit lainnya adalah infeksi, kanker, penyakit degeneratif, gangguan kognitif, depresi. Intravaskuler contohnya adalah ini, nefropati, kemudian retinopati, gagal ginjal karena pada saraf. Makrovaskuler adalah jarum koroner dan stroke. Jadi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Misalnya edukasi harus diajari aktivitas fisik, nutrisi dan terapi farmakologis. Tujuannya menormalkan kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, meningkatkan kualitas hidup. Tujuannya sama semuanya. Obat ada obat oral atau namanya oral ibuprofen, obat ibuprofen oral atau suntikan. Suntikan ada dua, insulin yang kita kenal populer, dan ada lagi yang baru namanya GLP-1 agonis. Ini tidak dikenal karena mahal harganya, ya. Harganya sampai 100.000, ya. Tidak masuk BPJS. Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat. Materi edukasi ini, ya, ini sudah mengenal, mencegah penyakit DM, mengenal penyakit penawar dan sebagainya. Terapi nutrisi medis merupakan bagian penting dari pelaksanaan gen tipe 2. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara penuh anggota tim, dari dokter, perawat, edukator, ahli gizi dan sebagainya. Ini yang perlu ini mas-mas dan lagi. Makanan itu karbohidrat dianjurkan sebesar 45 sampai 65%. Karbohidrat dianjurkan 45 sampai 65%. Karena banyak yang diet kan? Ada diet kan? Itu kan tidak segini makanya ya. Padahal kan ini kan apa? Asal dokter kerja keras enggak? Kok santai? Kerja otaknya, ya. Nanti kalau mau ujian lembur kan? Oh, ya. Jadi kalau ciri macam dokter kalau ujian tidak tidur, lembur itu ya. Lemak, aspal lemak 20 sampai 25%. Kemudian apa ini? Lemak jenuh kurang dari 7%, tidak jenuh kurang dari 20%. Bahan makanan itu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak. Lemak jenuh dengan lemak trans antara lain daging berlemak dan susu protein. Yang lemak trans itu mungkin ya, apa yang digoreng ya. Konsumsi di kontrol dianjurkan kurang dari 200 mg per desiliter per hari. Protein 10 sampai 20 hari, 20%. Natrium orang sehat kurang dari 2.300 mg per hari. Serat dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi. Sumber karbohidrat yang tinggi serat apa? Oh enggak. Sumber karbohidrat tapi tinggi serat apa? Oh, bukan nasi, ya. Nasi itu kenapa orang Jepang, orang Cina itu ada makan nasi mahal karena memang itu tinggi serat, ya. Kalau kemarin lihat di TV itu nasi di Jepang mahal karena sumber karbohidrat yang tinggi serat. Jadi kalau ke Jepang, kalau lihat Jepang itu bandara nasi mahal gitu. Ini berapa ya? Maka itu memang menjadi makanan pokok orang Jepang karena tinggi serat. Menjadi pemanis alternatif tertaris yang tidak berkalori ya. Kebutuhan kalori normal 25 sampai 30 kalori per hari. Ini kalori basal. Kalori basal artinya apa?
Kalau ini mahasiswa berat, kira-kira bulannya berapa? Ya 30 ini kan tidak banyak aktivitas tebu aja kan. Tapi kalau sudah keluar main HP lagi, terus sampai di sana di kantin ngobrol, kan? Nah, di mana-mana bawa HP sambil main itu apa namanya? Chatting itu nanti tidak membuat tenaga gitu, kan? Nah, karena itu harus melakukan olahraga. Di Amerika anak-anak dianjurkan untuk tidak main di dalam rumah, tidak main game, tapi olahraga di luar. Ya, indeks massa tubuh, berat badan kurang dari 18,5, normal 18,5 sampai 22,9, lebih 23, dengan resiko 23 sampai 24,9, obes 1 25, obes 2 lebih dari 30. Faktor-faktor yang menentukan kadar kalori, jenis kelamin, umur, aktivitas fisik dan pekerjaan. Ini mahasiswa tidak boleh naik ya? Boleh? Ya itu tujuannya biar dia karena ini kan cuma boleh naik motor atau naik mobil, jadi tidak pernah pengenalan tenaga. Maka kalau Prof Levi itu disuruh harus naik apa? Naik tangga. Dia naik tangga jalan yang sama dengan lurus ini mungkin 3-4 kali kalau menurut. Ini bagus sekali naik tangga itu. Jadi kalau kamu yang tidak sempat untuk kemana kecil, silakan bolak-balik naik tangga, turun, naik lagi 10 kali itu sehari. Ya. Jadi jalan itu 2-3 kali, nanti kita istirahat 3 kali lagi, mau pulang. Nanti pasti lebih sehat. Nanti banyak lebih langsung, ya. Stres metabolik, karena tadi sudah 3 bulan tergantung banyak stres metabolik. Stres metabolik itu bukan stres pikiran, tapi stres metabolik namanya apa? Sakit, ya. Operasi itu stres metabolik. Koma sampai 10-30%. Penyandang umum kalorinya dikurangi 20-30%. Penyandang yang kurus kalori ditambah 20-30%. Ya, jadi kalau ada yang underweight maka kalorinya ditambah. Kalau malah dikurangi maka tambah kurus nanti ya. Jadi kalau berada yang underweight kalorinya ditambah. Makan dibagi dari 3 porsi besar, makan pagi 20%, siang 30%, sore 20%. Setelah 2-3 porsi makanan ringan, snack, dan jasmani. Gerakan jasmani merupakan satu pilar dari pengelolaan DM ya. Dia tipe 2 ya. Dia anjurkan untuk melakukan belajar sebelum latihan jasmani dan sudah latihan. Ya. Apabila kadar glukosa darah kurang dari 100, maka harus makan karbohidrat dulu. Pada penelitian tanpa kontraindikasi dianjurkan melakukan resistensi training, latihan beban 2-3 kali per minggu sesuai dengan dokter ya. Jadi tidak hanya untuk apa, untuk ini biar badannya bagus, tapi memang dibutuhkan untuk kebugaran ya. Kebugaran. Hanya yang saya takut foto dia. Saya foto nggak mau untuk naik beban itu jadi kayak apa namanya jago. Nah ini terapi oral dan suntikan. Satu pemacu sekresi insulin takut sulfonilurea. Contohnya apa? Nah dengar nggak? Ya. Dibentramid, limepirid, yang banyak itu ya. Glikasid, dibentramid, limepirid, glikasid. Terklinik, ini jarang. Meningkatkan sensibilitas insulin, metformin, obat paling populer, murah dan tidak. Tapi dari sampingnya itu apa? Gastrointestinal ya. Thiazolidinedion merupakan agonis peroksisin prokorelator aktivitas. Ini contohnya
Ya, sehingga glukosa yang ada di dalam ginjal dikeluarkan semua, sehingga orangnya akan glukosa dalam tubuhnya akan berkurang. Ini bisa menyebabkan penurunan berat badan ya. Kalau gulanya tidak sempat di tubuh sudah dikeluarkan. Ya, contohnya ya. Ini efek samping ini. Ini beberapa obat gula. Efek sampingnya adalah menaikkan berat badan. Kemudian ada ini apa glukosa inhibitor atau akarbus itu flatulen. Flatulen itu sering apa? Sering flatus, sering ketut. Sehingga kalau guru kasihan dikasih ini. Dia mengajar di depan ikut terus ya. Nah ini apa? Kalau inhibitor ini menyebabkan penurunan berat badan. Oke. Yang menginsulin ada insulin, agonis reseptor atau GLP-1 ini yang baru relatif tapi mahal ya, tidak populer. Indikasi terapi insulin ini ya, kalau ada temennya yang bapaknya saya bilang kok tidak mengonsumsi insulin ini dijelaskan. Tapi inisiasi dengan insulin ada hasil yang namanya tidak terkontrol dengan kombinasi buku oral. Dan penggalian hari itu juga yang demikian ini. Memantau kadar gula darah yang tinggi. Memantau HbA1c. Ini saya juga ya. Atau jadi saja yang bergula. Jadi awalnya sebelum dia terbiasa semakin jelas sudah akan melakukan ini insulin tinggi, hiperinsulin. Nah, dia pre-diabetes. Kemudian setelah sakit gula baru diagnosa ya. Ini pengobatan algoritmanya mungkin begini tahun 2021. Diabetes pada waktu kehamilan. Jadi mbak ini kalau nanti suatu saat hamil trimester kedua dan ketiga diharapkan bisa glukosa darahnya. Karena kehamilan itu ada kecenderungan peningkatan kebutuhan insulin ya. Jadi resistensi insulin sehingga tidak terjadi diabetes gestasional. Jadi perubahan fisiologis sehingga disebut diabetic state terhadap diabetes. Kalau sebelumnya ya ini diabetes gestasional. Ya, uji pelajari ini keluar juga ini. Nah ini NCN sama ya. Ini sekian ada banyak nggak? Ada banyak nggak? Ada banyak ya? Ini kan ada enggak? Koordinatornya apa? Koordinator itu? Oh ya. Nanti absennya diserahkan ke Mas Hadi ya, sekretaris Indukrim. Nah, sekretaris Indukrim. Kita dia pegang dulu. Mas Hadi, sekretaris Indukrim di mana itu di ruangan Indukrimologi di Warti ya. Jangan tanya ya. Jangan tanya.